Halo semuanya, selamat datang di Makotalk bersama saya Rehan Maditra. Hari ini sesuai dengan request teman-teman semua yang sudah submit pertanyaannya via Instagram. Hari ini kita akan membahas seputar vaksin bersama ahlinya, Dr. Erlina Burhan, MSc, spesialis paru konsultan. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Rehan. Apa kabar? kabar? Alhamdulillah sehat, Dokter. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat juga. Cerah banget nih kelihatannya. Iya ya, kecerahan kali ya. Gak apa-apa lah kena matahari ya. Oke, Iya, terima kasih banyak dokter sudah mau hadir di Makotalk lagi untuk membahas seputar vaksin tapi ya kali ini ya. Kalau yang kemarin itu kan membahas iya. seputar COVID. Saya Sekarang seneng kok, ya. Saya seneng kok acara-acara ini bisa memberikan edukasi buat buat masyarakat. ya, terima kasih dok. Ya seperti mungkin saya kasih sedikit introduction. Seperti yang kita semua tahu, kita sudah menjalani melewati pandemi selama lebih dari setahun ya, atau kurang lebih setahun gitu. Dan saat ini sudah mulai dilakukan vaksinasi pertama untuk tenaga kesehatan ya. Nah ini tentunya masyarakat banyak pertanyaan gitu, pertanyaan-pertanyaan seputar vaksinnya, cara kerjanya dan sebagainya, dan mungkin kita bisa bahas seputar ini ya dok, agar teman-teman juga nanti bisa lebih inform kayak gitu. Oke. Ini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman dan mungkin kita langsung mulai aja ya dok ya dari pertanyaan yang pertama. Nah ini sebenarnya yang paling dasar kalau menurut saya sih, bagaimana cara kerjanya vaksin dan isinya apa sih? Kemudian berapa lama dia bisa bertahan dalam tubuh dan apakah memang terjamin nggak kena COVID-19 kalau sudah vaksin? Nah, kayak gitu sih dok. Baik, ya vaksin itu adalah suatu antigen ya, antigen yang akan merangsang antibodi. Ya. Dan saat ini platform dari vaksin itu berbeda-beda. Ada yang virus yang dimatikan seperti Sinovac yang beredar di Indonesia saat ini. Kemudian ada yang dari messenger RNA. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimengerti juga ya. Messenger RNA itu platform dari Pfizer dan Moderna. Ya, dan itu bukan RNA yang sesungguhnya tapi dibuat secara sintetis. Tujuannya cuma satu juga karena kita tahu RNA itu messenger RNA akan merangsang sel-sel pertahanan tubuh untuk juga bereaksi membuat antibodi ya. Jadi kalau antibodinya terbentuk ya sudah selesai, mRNA-nya nggak ada lagi, musnah begitu ya. Kemudian ada juga yang dari adenovirus dan lain-lain. Yang terakhir sekarang ada dari sel dendritik ya. Dan semuanya itu kerjanya cuma satu, yaitu merangsang ya atau memprovok sistem imun kita untuk membuat antibodi ya dengan kadar tertentu yang memungkinkan kemudian antibodi itu bisa melawan bila mana ada virus yang masuk. Ya, benar. Karena kita ingin mencapai herd immunity ya dok ya. Jadi memang kalau teman-teman semua pernah dengar tentang herd immunity adalah ketika di masyarakat atau di suatu populasi cukup banyak orang yang sudah imun terhadap suatu virus sehingga bisa melindungi orang-orang yang rentan, yang mungkin nggak bisa mendapatkan vaksinasi gitu ya, bisa melindungi orang-orang lain di dalam populasi tersebut kayak gitu ya. Dan memang ada perhitungannya ya dok, misalkan ada R0 kayak gitu-gitu untuk menghitung virus ini bisa menular ke berapa orang sih misalkan. Kalau tidak salah tuh untuk COVID atau SARS-CoV-2 sendiri dok itu penyebarannya bisa sampai 2-3 orang ya. Jadi satu orang bisa menularkan ke 2 atau 3 orang lain ya di sekitarnya. Itu benar ya dok ya? Iya, jadi R0 itu kan basic dari reproduction ya. Jadi artinya berapa banyak satu orang yang sedang infectious atau sedang sakit dapat menularkan kepada orang sekitarnya. Jadi memang kondisinya saat ini dikatakan RO dari atau basic reproduction rate dari virus COVID itu 2 sampai
2,5. Jadi 1 ke 2 atau 2,5 orang begitu ya. Dan ini artinya penyakitnya tidak terkendali kalau RO seperti itu. Jadi tapi kan kita menghitungnya nanti juga ada RT, reproduction pada saat kita hitungnya. Yang paling bagus adalah kalau RR-nya itu di bawah 1. Artinya 1 orang yang terinfeksi itu menularkan ke kurang dari 1 orang. Jadi ini hitungannya bukan head to head begitu, jadi dihitung secara keseluruhan sehingga hasil akhirnya adalah penularan kurang dari 1. Nah itu artinya bahwa kondisinya terkendali. Oke. Dan memang setelah itu digunakan juga untuk memperhitungkan berapa banyak orang yang harus imun ya dok ya di satu populasi ya agar tercapai herd immunity. Kalau tidak salah saya baca itu herd immunity yang diharapkan untuk COVID-19 ini itu sebesar 60%, 60-70% ya kalau nggak salah ya dok ya. Betul banget, Rehan. Ini kalau yang wawancara dokter nih pertanyaannya begini nih ya, betul sekali. Jadi bahwa kalau tidak ada infeksi secara natural, secara alamiah, maka untuk mencapai herd immunity itu perlu untuk melakukan vaksinasi terhadap katakanlah 70% penduduk. Ya. Tapi kan kita sudah ada juga sebagian yang mempunyai antibodi atau dikatakan kebal karena sudah terinfeksi. Atau para penyintas kan punya antibodi. Jadi sebagian, tapi kan itu jumlahnya sedikit. Jadi tetaplah katakanlah 70% yang harus diimunisasi atau divaksin. Ya, dan kita tahu penduduk Indonesia 270 juta. Jadi kalau hitung-hitungannya butuh untuk memberikan vaksin kepada 181 juta penduduk Indonesia untuk Indonesia bisa mencapai herd immunity. Jadi bayangkan ya banyak banget tuh yang perlu divaksin. Ya, jadi memang betul kata Dr. Rehan tadi bahwa untuk mencapai herd immunity itu masyarakat tuh memang harus sukarela bersedia untuk divaksin supaya ya satu negeri ini terlindungi gitu. Tidak seperti saat ini lagi, ini kita cukup menderita kan selama 1 tahun hidup seperti ini. Yang kerja terpaksa dirumahkan, yang sekolah nggak bisa tatap muka, yang kuliah juga daring terus. Nah ini juga berpengaruh. Jadi kehidupan kita ini dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, semua sektor ini terpengaruh. Jadi kalau memang kita semua ingin bebas dan kembali seperti dulu lagi, maka semua kita saling mengingatkan untuk mau divaksin, karena untuk kita bebas dari pandemi atau pandemi di Indonesia teratasi, kita perlu sebanyak 181 juta orang untuk menjalani vaksinasi ini. Betul. Berarti memang butuh. Jadi nggak bisa cuman sekarang para tenaga kesehatan saja atau lansia saja. Oh ya, mungkin juga perlu diketahui, barangkali banyak yang bertanya, kenapa sih harus tenaga kesehatan yang duluan? Nah, ini bukan apa-apa, ini namanya prioritas. Kenapa sesuatu dibuat prioritas? Karena mungkin ada keterbatasan. Nah, betul juga untuk situasi vaksin saat ini, mungkin masih pada ingat bahwa vaksin kita pertama kali datang itu cuman 3 juta dosis. Nah, 1 orang kan perlu 2 dosis. Jadi kalau kita punya 3 juta dosis, maka itu harus hanya bisa dipakai untuk 1,5 juta orang. Jadi yang akan divaksin kan 181 juta. Vaksinnya cuman ada untuk 1,5 juta. Nah, siapa nih yang didulukan? Nah, yang didulukan tentu saja orang yang paling berisiko untuk sakit. Siapakah mereka? Yaitu tenaga kesehatan. Karena mereka ini yang sehari-hari terekspos atau terpapar oleh virus dari para pasien dan lain-lain. Jadi itu aja sih pertimbangannya. Tapi sesungguhnya sebagian besar dari kita ke depannya akan divaksin. Kalau vaksinnya terus kita punya. Ya, benar banget. Kalau saya lihat jadwalnya itu memang fase pertama ini ya, kalau nggak salah dari Januari kemarin sampai dengan April itu untuk tenaga kesehatan dulu,
dan juga perangkat negara ya. Kemudian setelah itu April sampai Maret tahun depan 2022 itu untuk masyarakat luas ya, seperti itu dok. Kebetulan saya juga udah sempat divaksin, udah 2 dosis juga kemarin. Kalau dokter bagaimana? Udah juga, jadi tanggal 29 Januari itu saya udah 2 kali juga. Ya, ya. Nah itu banyak juga yang bertanya sebetulnya dok, kenapa harus 2 kali sih? Kenapa nggak bisa sekali aja? Dan emang kalau cuma sekali Ya, efeknya apa ya? ya jadi betul hampir semua vaksin COVID ini butuh 2 kali dosis. Kenapa? Karena dosis yang pertama itu ditujukan untuk tubuh mulai membuat antibodi. Ya ini untuk menginisiasi development of antibody. Nah, itu baru menginisiasi, mulai terbentuk istilahnya pada dosis yang pertama. Nah, tapi kemudian untuk bisa memperkuatnya, makin meningkatkan antibodinya dibutuhkan dosis yang kedua. Untuk seperti booster gitu ya, untuk melengkapi, sehingga setelah penyuntikan vaksin yang kedua ini akan terbentuk jumlah antibodi yang optimal bisa melindungi dari COVID. Ya, benar. Jadi itu makanya butuh 2 kali. Butuh 2 kali ya. Jadi memang sebetulnya mungkin vaksin beda-beda ya, tapi kebetulan untuk vaksin untuk COVID-19 ini memang di-develop, memang diharuskan untuk 2 kali dosis kayak gitu. Kalau 1 kali saja itu nggak akan cukup gitu kan, seperti yang dikatakan Dr. Elina barusan, itu pembentukan antibodinya tidak memadai, tidak cukup. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya 1 dosis aja, nanti efeknya nggak akan maksimal kayak gitu. Dan kenapa ada jeda 2 minggu? Soalnya memang dari dosis pertama sampai dosis kedua itu memerlukan 2 minggu ya, si antibody wave yang pertama untuk terbentuk ya dok ya, kayak gitu. Ya, benar. Ya, jadi sekalian ini nerangin ya Dokter Rehan ya. Ada yang mengatakan, wah ini vaksin nih percuma nih, 2-3 hari setelah divaksin malah terkonfirmasi. Enggak begitu, penjelasannya adalah bahwa tadi kan dikatakan begitu disuntik nih, itu enggak akan terbentuk serta-merta seketika terbentuk antibodi, enggak. Butuh waktu. Jadi kalau untuk Sinovac dikatakan setelah lebih dari 10 hari baru mulai tuh terbentuk antibodinya. Ya. Kemudian setelah 2 minggu sudah ada pada tahap tertentu yang masih belum bisa melindungi, makanya butuh yang kedua. Jadi kalau dalam kurun waktu itu terpapar dengan viral load atau jumlah virus yang banyak, itu ada kemungkinan walaupun sudah divaksin akan tetap menjadi sakit kalau memang antibodinya belum terbentuk. Tetapi kalau hanya 1-2 hari setelah divaksin kemudian terkonfirmasi, maka dugaan utamanya adalah bahwa sesungguhnya orang tersebut sudah terpapar sebelum divaksin. Oh gitu. Masih ingat kan kuliah kita yang pertama dulu banget bahwa virus itu setelah masuk ke dalam tubuh sebelum menimbulkan gejala ada masa inkubasi 2 hari sampai 14 hari, tapi rata-rata 5 sampai 9 hari. Nah, ini begitu juga dengan orang yang setelah 2 hari kemudian terkonfirmasi positif. Jadi, barangkali orang tersebut sebelum divaksin sudah terpapar, tapi belum ada gejala. Nah, setelah masalah inkubasinya terlewati, maka kemudian 2 hari kemudian terkonfirmasi positif. Nah, jadi saat divaksin itu sedang masa inkubasi. Jadi bukan positif karena divaksin. Ingat ya, vaksin Sinovac yang ada sekarang ini yang dimasukkan adalah inactivated virus, artinya virus yang sudah dimatikan. Jadi virus yang mati nggak bisa membuat seseorang sakit. Nah, gitu teman-teman Jadi semua. ini penting nih diketahui, jangan sampai fansnya atau followersnya Dr. Rehan nih tidak bisa menerangkan hal ini. Jadi saya yakin Rehan nih fansnya pinter-pinter nih ya, nanti akan jadi juga agent edukasi buat lingkungannya. Penting banget, ya setuju banget dokter, terima kasih. Dan vaksin tersebut ini tuh bertahan berapa lama ya dok? Kalau dalam tubuh ya, ini juga banyak sekali yang bertanya. Apakah dia seumur hidup seperti itu?
Ya, jadi ini COVID ini adalah penyakit yang baru. Vaksinnya juga baru dibuat, baru jadi juga, baru jadi di awal tahun 2020 ya. Jadi sampai saat ini tidak ada satu pun dari vaksin bahkan yang saat ini digadang-gadang ya seperti Pfizer, Moderna yang mendeklar berapa lama durasi proteksi dari vaksinnya. Karena memang itu belum selesai. Jadi Sinovac contohnya kan selesai penyuntikan di September tahun 2020. Itu setiap 3 bulan relawan yang di Bandung itu diikuti masih punya antibodi atau tidak. Nah sekarang sudah 3 bulan ternyata dari laporannya masih. Jadi artinya apa Mas? 3 bulan masih ada proteksi. Kemudian nanti katanya bulan Maret adalah 6 bulannya mereka selesai divaksin. Nanti dicek lagi masih ada apa enggak. Nanti begitu seterusnya sampai akhirnya keluar lagi pengumuman, oh ternyata vaksin yang saya punya ini antibodinya akan menghilang setelah katakan let's say 1 tahun 2 tahun, kita nggak tahu. Tapi selama ini contohnya vaksin influenza itu kan hanya bertahan 1-2 tahun, kemudian kita harus booster ulang ya. Jadi itu suatu hal yang biasa, nggak perlu juga terlalu pesimis mengatakan wah vaksinnya nggak tahan lama. Loh influenza udah lama loh vaksinnya, dan ada orang yang setiap tahun mesti divaksin, nggak masalah kan. Ya, jadi memang masing-masing penyakit itu berbeda-beda karakteristiknya. Demikian juga vaksinnya, apalagi vaksinnya ini juga baru dibuat. Jadi belum cukup data untuk mengatakan berapa lama proteksi atau kekebalan yang dapat melindungi kita dari penyakit ini. Jadi kita tunggu aja, time will tell. Ya, benar. Setuju banget dokter. Jadi memang saat ini masih dalam tahap serba nggak tahu ya. Ini kan sesuatu penyakit yang baru, virus yang baru kita temukan, dan vaksin yang ada juga ini kan kita masih banyak mempelajari juga dari dampak vaksinnya. Tetapi meskipun demikian juga sudah banyak trial sebelumnya ya dokter ya, sampai bisa hadir vaksinnya gitu. Pasti sudah melewati berbagai macam clinical phase gitu kan, tahap-tahap klinis yang begitu rumit sampai bisa tercipta vaksin yang ada saat ini. Jadi jangan khawatir teman-teman, vaksin yang ada itu insya Allah dijamin aman gitu ya dokter ya, karena sudah melalui rangkaian fase-fase penelitian. Baik, seperti itu. Ya, idealnya kan vaksin itu mesti efektif, aman, dan untuk setting Indonesia halal ya. Nah, kalau dari sisi kehalalan kan sudah ada fatwa MUI yang mengatakan bahwa ini zat yang dikandungnya adalah halal. Kemudian dari segi efikasi dan keamanan kan juga sudah dideklar oleh Badan POM ya, bahwa ini efikasinya memenuhi syarat. Karena syarat dari WHO itu kan efikasi di atas 50%. Nah, Sinovac ini 65,3%. Jadi sudah memenuhi syarat sehingga kita bisa pakai dan juga aman. Jadi suatu obat atau vaksin kalau sudah sampai fase 3 uji klinisnya pastinya aman, karena keamanan itu biasanya diuji di fase 1 dan fase 2. Ya, benar sekali. Kalau untuk perbedaannya sendiri dokter antara misalnya tadi merek-merek yang disebut, misalkan antara Pfizer, Sinovac, Moderna dan lain-lain itu perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya perbedaan dari zat yang dikandung. Jadi seperti mRNA itu kan memakai teknologi yang sangat terbaru, terkini ya, membuat mRNA sintetis. Ya, mRNA sintetis yang persis dengan spike protein virus yang sebenarnya, tapi dia sintetis. Jadi suatu benda sintetis dimasukkan, zat sintetis dimasukkan yang menyerupai spike protein dari virus yang sebenarnya, dan itu sistem imun kita akan bereaksi untuk membentuk antibodi karena ada antigen yang masuk. Jadi secara alamiah kan seperti itu. Kalau ada yang masuk sesuatu yang asing, maka tubuh akan pertama mengenalinya, mengidentify, kemudian setelah dikenali, kemudian tubuh akan membentuk sistem pertahanan untuk mengatasi sesuatu yang baru yang masuk ini. Ya, jadi hanya bedanya dari
antigen saja. Platformnya berbeda, ada yang mRNA, ada yang viral vector tadi ya. Jadi vector itu kan pembawa ya. Jadi virus lain yang juga tidak berbahaya dimasukkan dan diberikan antigen. Begitu juga antigen protein yang protein spike dari virus yang sebenarnya. Ya, dan kalau Sinovac virus yang sebenarnya tapi yang dimatikan, dilemahkan. Ya, jadi masuk ke tubuh dan tubuh mengenalinya sebagai protein dari virus SARS-CoV, maka virus akan membentuk antibodi yang khusus mengatasi ini. Jadi tubuh itu diciptakan oleh Allah dengan sel-selnya itu luar biasa ya, seperti orkestra, harmonis sekali, dan kerjanya sudah ada SOP-nya. Kalau kita kan di kantor bikin dulu SOP, simulasi dulu, kalau tubuh kita udah otomatis SOP-nya ada, begitu ada sesuatu ada reaksinya, dan itu semuanya sudah teratur dengan ritme yang sudah juga teratur, harmonis. Nah, saya katakan tadi kayak orkestra. Kalau satu bergerak, yang lain bereaksi sehingga menimbulkan sesuatu yang bagus dan baik. Ya, benar banget. Jadi teman-teman itu ya untuk yang terkandung di dalam vaksinnya, yang jelas tidak ada microchip atau yang seperti itu gitu ya. Itu kan semua menurut saya hoax yang dibuat ya. Kita harus kritis juga gitu, jangan langsung mau termakan oleh hoax. Kita harus cerdas juga ya dalam membaca berita kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab tuh teman-teman yang bertanya apa sih isinya vaksin, ada ini, ada itu nggak gitu. Oke. Nah, mungkin ke efek sampingnya dok, ini juga banyak sekali yang penasaran. Kalau saya pribadi kemarin setelah disuntik vaksin, sebenarnya ya paling pegel-pegel aja di tempat suntikannya. Habis itu tapi nggak ada efek lain sih, paling ngantuk sedikit. Dan itu biasa ya dok sebenarnya kalau misalkan pegel-pegel atau mungkin ada efek-efek sedikit, efek-efek ringan kayak gitu tuh sebenarnya masih wajar ya. Iya, jadi efek dari vaksin ini beragam sekali, tapi dari penelitian umumnya ringan. Ya, sekarang gini aja deh, mungkin masih ingat dulu ini followersnya Dr. Rehan nih, kan kalian anak-anak muda nih, mungkin masih ingat kalau punya adik atau punya keponakan, waktu bayi divaksin kan demam, rewel, nangis begitu ya. Nah ini juga begitu, tapi karena ini vaksin orang dewasa, biasanya juga demamnya nggak terlalu tinggi. Kemudian paling-paling kan wajar tuh habis di bekas suntikan, kan semua rata-rata udah pernah disuntikan, di bekas suntikan sakit, pegel, pada orang tertentu ada bengkak. Tetapi dari laporan penelitian, jadi KIPI mungkin juga tahu KIPI ya. KIPI itu adalah singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi, dan itu mesti dicatat dalam 1 bulan apa saja kejadiannya. Dan kejadian KIPI pada vaksin ini dalam penelitian itu dicatat ternyata ringan-ringan saja, dan kejadiannya juga kurang dari 1%. Yang ringan-ringan seperti demam, ruam di kulit, kemerahan, begitu, kemudian ngantuk seperti Dr. Rehan tadi, dan pegel-pegel itu kan sebetulnya nggak masalah, dalam beberapa jam juga hilang. Jadi karena efek samping, jadi sebetulnya kalau vaksin kita menyebutnya efek simpang. Kalau efek samping pada obat sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ngerti maksudnya ya. Ya, tapi nanti lama-lama juga akan berubah istilah. Tapi kalau tiba-tiba diubah istilahnya efek simpang adalah wah nanti ini lagi pusing lagi. Jadi boleh kita pakai efek samping deh. Jadi efek sampingnya tidak signifikan, tidak banyak yang mengkhawatirkan, oleh sebab itu dikatakan ini aman gitu ya. Cuman memang ada hoaxnya, tapi mungkin ini juga sengaja dibuat, yang divaksin banyak utang, udah bilang oh nggak inget utang, kok ini efek sampingnya dari vaksin gitu ya. Ya orang Indonesia kan pinter-pinter ya. bikin ini ya, bikin hoax. Ya, jadi banyak banget sih yang beredar sih dok, yang saya baca juga, yang tapi yang jelas memang ya barusan dijelaskan gitu, ada efek simpang, biasanya ringan, kejadian atau KIPI yang agak lebih berat itu biasanya sangat-sangat jarang sekali ya dok ya, kurang dari 1% bahkan gitu.
ya. Jadi mudah-mudahan aman juga. Juga untuk dampak kesehatan di apa yang mendatang, misalkan jangka panjangnya gitu dok, nggak akan ada pengaruh juga Nah, ya? sebelum kita ngomong itu, ini saya jelasin dikit kenapa dilakukan penapisan. Salah satunya ada hubungannya dengan efek samping ini. Jadi kan salah satu efek sampingnya demam. Nah, makanya kalau orang yang pada saat dapat giliran untuk divaksin, datang ke klinik atau ke rumah sakit, nah pada saat di meja pemeriksaan ternyata terbukti demam, suhunya di atas 37,5, maka vaksinasinya ditunda. Kenapa? Karena orang dalam keadaan demam divaksin dan salah satu efek sampingnya juga adalah demam, nanti khawatirnya suhunya akan lebih tinggi lagi sehingga menimbulkan kesakitan yang lain. Kita kan nggak tahu apakah dia juga punya penyakit lain yang kalau demam akan menjadi lebih berat. Jadi ini dilakukan penapisan atau pemeriksaan awal tujuannya cuma satu, untuk kehati-hatian supaya sasaran tercapai, tujuan tercapai, jangan sampai. Nah, salah satu juga kan penapisannya adalah tensi ya. Jadi tidak boleh juga orang yang tensinya sangat tinggi divaksin. Kenapa? Kan salah satunya pegal-pegal, nyeri kepala juga. Orang tensi tinggi kan sakit kepala juga. Nah, khawatirnya kalau sakit kepalanya sudah ada karena tensinya tinggi ditambah lagi dengan divaksin, nanti nyeri kepala yang hebat bisa menimbulkan hal-hal yang lebih berbahaya lagi. Jadi memang ikuti sajalah syarat-syarat dan penapisan ini di awal, karena tujuannya untuk kita juga, bukan untuk nakut-nakutin, bukan juga untuk menghalang-halangi orang divaksin, bukan juga untuk mengurangi cakupan, enggak. Justru kita ingin cakupannya banyak dan orangnya selamat semua setelah divaksin. Jadi itu secara umum ya. Jadi kalau ada yang menanyakan kalau hipertensi batasnya berapa? Dulu kan batasnya 140 per 90 tuh tensinya. Kalau di bawah itu aman untuk divaksin, di atas itu tidak aman. Tapi sekarang ternyata ada perubahan bahwa itu angka terlalu rendah. Jadi sekarang adalah batasnya untuk orang yang hipertensi yang boleh divaksin adalah kalau tensinya di bawah 180 per 110. Jadi makin banyak lagi orang yang bisa divaksin ini. Jadi nggak usah khawatir orang-orang yang hipertensi, kecuali tensinya tinggi banget seperti di atas 180 sistolnya dan diastolnya di atas 110. Ya, jadi untuk orang-orang yang hipertensi ya kalau ingin dapat giliran divaksin nanti bulan April, dari sekarang obatnya diminum ya. Harus teratur. Ya benar. Jadi memang nanti prosedurnya sebelum kita divaksin pasti akan di screening dulu kan dok. Maksudnya kita harus mengisi formulir yang isinya itu kita harus men-checklist, misalkan kita dari riwayat penyakit apa saja, riwayat penyakit kronis dan sebagainya ya dok ya, termasuk autoimun dan lain-lain. Kemudian habis itu kita di screening kesehatannya juga, cek suhunya, di tensi dan lain-lain kayak gitu. Kalau misalkan saat itu kita lagi dalam kondisi kurang fit, misalkan lagi batuk atau pilek atau demam gitu, mungkin bisa jadi nggak boleh ikut vaksin dulu ya pada hari itu kan dok. Ditunda sementara sampai sembuh. Ditunda sementara sampai sembuh. Dan sebenarnya berarti penyakit-penyakit apa aja sih dok yang sebenarnya nggak boleh dilakukan vaksin? Kita tahu mungkin penyakit-penyakit kronis seperti mungkin diabetes atau hipertensi. Diabetes pun boleh untuk divaksin, tetapi diabetes yang tidak dalam terdapat komplikasi. Jadi artinya orang diabetes itu kan bukannya orang yang sakit parah juga, apalagi kalau diabetesnya tenang dan terkontrol. Tapi kalau dia diabetes tapi juga kemudian ada komplikasinya, contohnya punya luka yang tidak sembuh-sembuh, itu kan komplikasi dari diabetes. Atau kemudian karena diabetesnya dia mengalami sumbatan di pembuluh darah jantung sehingga kemudian dalam keadaan tidak fit, nyeri dada dan lain-lain, itu nggak boleh. Tapi kalau diabetes atau sakit gulanya tenang dan terkontrol boleh saja. Dan ini berlaku bukan saja buat diabetes tapi juga penyakit-penyakit kronis lainnya. Ya, jadi kalau punya penyakit kronis tapi dalam
keadaan tenang, terkontrol, tidak ada keakutan, jadi tidak ada dalam kondisi ada serangan itu boleh-boleh saja. Oh, boleh saja ya dok ya. Termasuk Ya, misalkan medan bahkan autoimun. autoimun, yang Oh ditakutkan iya, kan autoimun. iya. Autoimun itu kenapa nggak boleh? Karena vaksin ini kan merangsang pembentukan antibodi dan kita tahu pada penyakit autoimun antibodi itu kemudian akan merusak tubuhnya sendiri. Jadi autoimun memang tidak boleh, tapi autoimunnya kalau ringan dan juga dalam kondisi tenang boleh-boleh saja. Ya. Oh. Kan ada orang yang sakit gatal-gatal kemerahan, psoriasis contohnya, itu akibat autoimun, itu adalah sesuatu yang tenang, nggak apa-apa. Tapi kalau autoimunnya berat, yang dia dalam pemberian steroid dosis tinggi baru saja mulai, sebaiknya ditunda dulu sampai sampai tenang. Autoimunnya tenang. Kalau misalnya seperti HIV, dokter? HIV juga boleh, nggak Boleh masalah juga ya. HIV. Tetapi ya itu tadi dalam tidak kondisi yang berat dan pakai ARV. Demikian juga orang-orang yang sakit tuberkulosis, nggak masalah asalkan sudah diobati, sudah minum obat lebih dari 2 minggu itu sudah boleh. Kenapa? Orang tuberkulosis itu kan keluhannya batuk hebat, kadang-kadang sesak dan masih demam. Orang TB itu demam terus loh. Nah ini kan demam nggak boleh. Jadi dan biasanya setelah 2 minggu pengobatan obat anti TB, OAT, kemudian akan oke lagi. Jadi boleh, nggak masalah. Jadi jangan terlalu banyak khawatir. Karena tujuannya cuma untuk membuat ini vaksinasi aman untuk pasien dan juga tidak membahayakan. Jadi memang ada syarat-syarat yang kemudian syarat-syarat ini juga masuk akal. Bukan sekedar hipertensi dilarang. Wah, kalau hipertensi dilarang bisa 30% rakyat Indonesia nggak divaksin, atau diabetes dilarang nih, ya makin banyak lagi yang nggak divaksin. Enggak, yang dilarang adalah yang dalam kondisi akut, kondisi ada serangan, kondisi dalam tidak kondisi yang tenang begitu. Ya, setuju dokter. Ya, yang juga dilarang adalah ibu hamil. Nah, kenapa? Betul. Karena tidak ada satupun vaksin yang sekarang ini beredar dan dibuat itu diuji cobakan pada orang hamil. Jadi kita nggak tahu akibatnya pada orang hamil. Nah, karena itu tadi prinsip kehati-hatian, ya, ingat ya, prinsip kehati-hatian, maka orang hamil, wanita hamil saat ini belum dikatakan layak untuk divaksin. Lebih karena nggak ada uji klinisnya terhadap ibu hamil. Tapi kalau ibu menyusui boleh. Jadi jangan sampai juga ibu menyusui karena ingin divaksin, lalu anaknya tidak disusui. Nggak apa-apa, boleh ibu menyusui. Yang nggak boleh adalah ibu hamil. Ibu hamil. Oh, oke. Makanya itu mungkin ibu hamil termasuk dalam populasi yang akan dilindungi oleh herd immunity tersebut ya dok? Iya, betul banget. Ya benar. Kalau misalkan lansia berarti tetap boleh ya? Lansia boleh. Ya, kan sudah mulai sekarang lansia di atas 60 tahun itu divaksin, terutama dokter-dokter yang sepuh-sepuh, guru-guru kita, para profesor, ya kan di atas 60 semua tuh itu sekarang udah mulai divaksin juga. Kalau memenuhi syarat yang itu tadi, yang penyakitnya tidak dalam keadaan akut. Anak-anak bagaimana dok? Belum ya. Anak-anak belum karena itu tadi belum ada penelitiannya terhadap kelompok anak-anak. Cuman kan anak-anak ini cukup besar ya range usianya. Di bawah 18 tahun masih dianggap anak-anak. Nah, makanya sebaiknya kita juga meneliti pemberian vaksin pada anak-anak supaya kedepannya anak-anak juga terlindungi. Ya. Jadi memang saat ini masih belum ya. Masih belum, tapi saya kira akan segera, mungkin tahun depan akan bisa anak-anak. Jadi mudah-mudahan bisa segera ya, biar semakin banyak yang terlindungi kayak gitu. Baik, kalau misalkan, ini penyintas COVID-19 bagaimana dok? Tadi kayaknya. Ya, jadi penyintas itu bukan nggak boleh divaksin, boleh, tapi sabar dikit aja, tunggu giliran. Kenapa penyintas belum diprioritaskan untuk divaksin segera? Nah, kita kembali lagi ke teori awal. Penyintas ini kan orang yang baru sembuh. Orang yang baru sembuh itu dalam tubuhnya masih ada antibodi. Antibodi yang terbentuk yang diharapkan melindungi
para penyintas ini dari virus yang sama, ya. Nah, karena masih punya antibodi, jadi tidak diprioritaskan dulu, tapi diberikan kepada yang belum punya antibodi. Jadi ini agak ini prinsip keadilan juga kan. Ya, tapi lebih sebenarnya sih karena juga terbatas jumlah vaksinnya. Dan kita tahu bahwa antibodi pada orang penyintas ini juga kemudian suatu ketika akan menurun jumlahnya dan bahkan menghilang. Dan secara teori itu dikatakan setelah 3 bulan sampai 12 bulan. Oleh sebab itu sekarang ada aturan baru lagi bahwa penyintas itu akan divaksin segera begitu melewati 3 bulan setelah sembuh. Jadi penyintas akan divaksin, tapi tunggu 3 bulan. Ya, jadi syaratnya mudah kan, nggak usah panik, tunggu 3 bulan. Dan dalam 3 bulan pertama Anda setelah sembuh ini Anda punya antibodi terlindungi, sama seperti orang-orang yang nggak pernah sakit tapi divaksin. Ya, tapi memang antibodinya bertahan 3 bulan nih, 3 bulan sampai 12 bulan ini udah jelas nih. Beda dengan vaksin kita nggak tahu berapa lama antibodinya terbentuk dan menghilang, tapi pada penyintas sudah diketahui. Jadi pertimbangannya hanya waktu 3 bulan. Nggak ada tuh periksa antibodi. Oh, saya periksa antibodi supaya kemudian divaksin. Jadi CDC pun dari US regardless antibodi, orang setelah 3 bulan langsung divaksin gitu. Nggak ada diperiksa tuh antibodinya. Pokoknya 3 bulan udah selesai vaksin. Oke, jadi nggak perlu periksa dulu ya, karena juga mungkin ada beberapa yang bertanya apakah misalkan sebelum vaksin atau setelah vaksin harus periksa dulu antibodi. Nggak bikin ribet aja. Ya. Nanti kalau ya dibuat lagi aturan harus cek antibodi, berapa lagi biayanya, berapa lagi orang yang panik, ya. Jadi nggak, pokoknya 3 bulan selesai vaksin gitu. Ya, bisa jadi kayak terulang swab test lagi. Praktis saja, ya, praktis. Betul, dan laku umum. Setuju dok, setuju. Ya, termasuk kalau misalkan, nah ini juga ada yang bertanya, apakah setelah vaksin yang lain, misalkan contoh hepatitis dok, itu apakah bisa langsung segera vaksin COVID seperti itu? Tidak bisa segera, harus ada rentang waktu 1 bulan setelah divaksin yang lain tadi. Misalnya setelah vaksin hepatitis B, tunggu waktu 1 bulan baru bisa divaksin COVID gitu. Kenapa 1 bulan? Karena 1 bulan itu adalah masa pengamatan observasi KIPI. Ya, jadi kalau dalam 1 bulan dari laporan KIPI-nya nggak ada apa-apa, baru kemudian bisa divaksin berikutnya. Kenapa nggak boleh misalnya seminggu setelah vaksin hepatitis B terus nggak ada apa-apa vaksin COVID? Nah, kalau ada efek samping atau efek simpang, nah kita nggak tahu ini yang disebabkan oleh vaksin hepatitis B atau vaksin COVID. Jadi makanya diberi jeda 1 bulan itu. Biar jelas ya, ini KIPI-nya tuh karena yang mana, vaksin yang mana kayak gitu. Ya, itu bagus untuk research ke depannya juga ya, agar kita lebih tahu juga tentang efektivitas dan efek simpang dari vaksin COVID. Baik. Ini sebenarnya ada yang bertanya juga sih, kalau misalkan puasa apakah tetap boleh vaksin? Sebenarnya masih boleh nggak masalah. Ya. Kita kan selama ini juga puasa, di bulan puasa mengerjakan semua aktivitas kan, termasuk vaksin, nggak masalah. Nggak ada tuh. Jadi setelah divaksin jadi lapar banget sehingga harus langsung buka gitu. Nah, nggak ada juga sih. Ya, soalnya mungkin nanti tidur aja. Dokter kan habis divaksin ngantuk kan. Ya, jadi malah nanti bulan puasa habis vaksin tidur, bangun-bangun buka gitu udah jam 6. Udah jam, benar. Ya, jadi hanya khawatir nanti yang mungkin vaksin dapat jadwalnya tuh pas lagi bulan puasa, pas lagi Ramadan, tetap bisa vaksin, tenang aja kayak gitu. Bisa. Nah, ini ada yang bertanya, mungkin tadi udah sempat disinggung ya dokter, tapi kalau misalkan nih habis dapat vaksin yang pertama, kemudian entah gimana terinfeksi, dan itu kita sudah dijadwalkan untuk dosis yang kedua, itu berarti diundur dulu ya kan dok? Biasanya kan jadi kalau sudah mendapatkan suntikan vaksin yang pertama, kemudian karena sesuatu tadi ternyata terkonfirmasi positif, maka jadwal vaksin yang keduanya tidak diberikan.
ditunggu sampai sembuh, 3 bulan kemudian setelah sembuh divaksin ulang mulai dari suntikan pertama lagi. Ya, baik. Sudah jelas ya teman-teman, jadi jangan khawatir, selalu tetap ada caranya, tetap harus melaksanakan vaksin sampai 2 dosis kayak gitu. Nah mungkin ini lebih ke prosedurnya sekarang dokter. Banyak sekali bertanya, kapan sih mulai vaksin gitu, apakah gratis, kira-kira rakyat bisa dapat yang murah tuh gimana caranya kayak gitu. Ya, vaksin ini sampai saat ini masih gratis, disediakan oleh pemerintah, diatur semuanya oleh pemerintah, dan bahkan kemudian untuk mempercepat cakupan, pemerintah juga mengeluarkan aturan vaksin mandiri. Apa itu vaksin mandiri atau gotong royong? Ini adalah perusahaan-perusahaan besar diminta untuk membeli vaksin ke pemerintah, kemudian memberikan vaksin itu untuk karyawan dan keluarganya secara gratis. Oke. Ya, jadi gratis sampai saat ini masih gratis, masih di-cover oleh pemerintah, teman-teman semua. Tapi mulai beredar berita juga kalau sudah masuk yang mandiri juga ya, Dok. Tadi misalkan mungkin jenis yang lain ya. Kalau saat ini kan pemerintah Sinovac, kalau tidak salah sebentar lagi Pfizer juga masuk. Itu seperti itu bagaimana, Dok? Apakah tetap boleh? Ya, jadi setahu saya ya nih, pemerintah tuh sebetulnya sudah berusaha dan melakukan berbagai proses untuk membeli berbagai jenis vaksin yang sudah melewati fase uji klinis fase 3. Yaitu sudah memesan juga vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, tapi masalahnya adalah bahwa untuk proses pembelian itu butuh prosedur, mulai dari MOU, penandatanganan MOU, atau mulai dari pertemuan, kemudian bidding, penawaran, beli berapa, harga berapa, lalu tanda tangan MOU kapan datangnya, dan itu semua dalam proses. Dan untuk semua vaksin ini prosesnya sekarang tahapannya berbeda-beda. Ada yang sudah sampai penandatanganan MOU, ada yang masih proses bidding, tapi dikatakan pada kuartal kedua tahun ini itu akan mulai ada vaksin-vaksin selain Sinovac yang datang masuk ke Indonesia. Dan perlu diketahui ya, di tingkat global, di tingkat dunia, ini juga terjadi persaingan di tingkat global untuk mendapatkan vaksin. Jadi berbagai negara di dunia ini berusaha untuk membeli vaksin ini secepat-cepatnya. Dan kita tahu sistemnya juga sistem kayak zaman dulu beli mobil. Sekarang sih enggak ya. Zaman dulu beli mobil kan inden, bayar dulu lalu nanti dijanjikan ya tanggal bulan sekian datangnya. Ini vaksin dalam posisi itu juga sekarang. Jadi ada di tingkat global nih negara-negara tuh bersaing untuk mendapatkan vaksin ini. Termasuk Indonesia juga ikut. Ya, tapi ya itu prosesnya kalau saya nggak salah Sinovac kita dapat duluan, tapi kemudian juga akan ada lagi. Cuman persisnya bulan apa nyampe Indonesianya. Cuman perkiraannya seperti Pfizer itu ya di kuartal kedua atau ketiga tahun ini. Demikian juga Moderna dan Novavax dan lain-lain. Jadi sabar aja ya. Tapi nggak perlu khawatir, yang penting tetap kita bisa mendapatkan akses ke vaksin apapun itu ya, nantinya mereknya insya Allah efektivitasnya juga sudah teruji, sudah bagus juga, jadi teman-teman tenang aja gitu kan. Suka ada yang, ini saya dapatnya Sinovac, kamu dapatnya Pfizer, nanti takutnya beda atau gimana. Ya nggak usah, gitu. Nggak usah itu dijadikan permasalahan. Dan satu hal lagi, vaksin ini jangan dijadikan segala-galanya, bukan. Jadi walaupun sudah divaksin, protokol kesehatan tetap dijaga, tetap dijalankan, dan juga jangan lupa menjaga sistem imun. Menjaga sistem imun itu mudah juga, makan dengan gizi yang seimbang. Kalau nggak suka buah-buahan dan sayur berarti vitaminnya kurang ya, minum suplemen atau vitamin. Kemudian tidur yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga ringan tetapi teratur ya. Kemudian juga jangan merokok. Ya pokoknya kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat itu tetap dijalankan. Walaupun sudah divaksin ya.
Karena vaksin bukan segala-galanya, karena Ya. walaupun Anda sudah divaksin, sudah bahkan divaksin yang kedua, risiko untuk terinfeksi tetap ada. Oke. Ya, Nah, itu mau nggak belajar garis sedikit bawahi. tentang efekasi? Boleh, Dok. Ya, ya, oke. Jadi kita kan tahu efikasi dari vaksin Sinovac itu 65,3%. Ya. Itu interpretasinya apa? Artinya apa? Artinya bukan artinya orang divaksin kemudian 65% diantaranya kebal, bukan begitu. Jadi efikasi 65,3% dari vaksin Sinovac itu melihatnya seperti ini. Kalau kita divaksin, ya, maka risiko untuk tertular berkurang 65,3%. Ya, tapi artinya untuk tertular juga ada berapa ya, 1 kurang 65,3, berarti masih ada kemungkinan terinfeksi COVID sebanyak 0,35 lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin. Tetap ada kemungkinan, tapi Tetap ada kecil risiko. kemungkinannya, kecil sekali kemungkinan untuk terinfeksi dibandingkan orang yang tidak divaksin. Orang yang tidak divaksin kemungkinan terinfeksinya adalah 3 kali lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang sudah divaksin. Oh gitu. Ya. Ya, jadi tetap ada risiko teman-teman, bukan berarti kalau udah selesai vaksin dosis kedua itu langsung boleh berkeliaran, nongkrong, jalan-jalan, nggak pakai masker, nggak sama sekali seperti itu. Jadi tetap harus menjalankan 3M ya, protokol kesehatan harus tetap ditegakkan kayak gitu ya. Ya, tapi gini Dokter Rehan. Jadi kalau kita lihat tadi kan antara divaksin dan tidak divaksin tetap lebih untung, lebih bermanfaat kalau divaksin. Demikian juga kan saya katakan risiko terinfeksinya masih ada walaupun kecil tadi kan, hanya 1/3 dibandingkan orang yang tidak divaksin. Tetapi ada keuntungan lagi kalau sudah divaksin, bahwa kalaupun tertular biasanya gejalanya sangat-sangat ringan atau bahkan hanya OTG saja. Oke. Jadi setelah vaksin kalau sampai tertular biasanya gejalanya ringan ya, Dok ya? Iya. Ya. Jadi gitu. Dilihat dari sisi manapun, divaksin tetap lebih bagus daripada tidak divaksin. Jadi ini berhentilah para anti-vax ya, karena nggak ada celah nih di sini. Kalau dia lagi dari segi efficacy, safety, profile dan kehalalan sudah memenuhi kriteria, nggak ada bisa lagi nih anti-vax masuk di sini. Dan dari segi efficacy juga lebih baik mendapat vaksin dibandingkan tidak dengan angka-angka yang tadi. Keuntungannya dibandingkan risikonya jauh lebih besar, benefitnya jauh lebih besar keuntungannya, ya, betul. Dokter ya. Nah kemudian gimana cara kita meyakinkan para mungkin anti-vax ini atau orang-orang yang masih nggak percaya atau ragu, gimana kita meyakinkannya ya, Dok ya? Karena kita butuh kerjasama semua untuk bisa mencapai 180 juta penduduk yang imun gitu. Gimana kira-kira, Dok, strateginya? Ya, jadi begini ya, untuk kita menjaga diri, melindungi diri baik dengan memakai masker atau 3M tadi ataupun dengan vaksin, itu bukan saja untuk melindungi diri kita, tapi juga melindungi orang di sekitar kita. Jadi kalau Anda tidak mau melindungi diri Anda juga membahayakan orang lain kalau Anda terinfeksi. Nah, jadi kalau pakai istilah yang sangat ekstrim ya, bahwa kalau Anda tidak melindungi diri Anda zalim kepada lingkungan Anda. Ya, karena untuk kita bisa mencapai herd immunity itu kan mesti sekitaran 70% komunitas harus kebal kan. Nah, untuk mencapai 70% itu kita saling membutuhkan. Nggak bisa satu orang saja divaksin lalu aman, enggak, mesti sebagian besar divaksin, sebagian besar punya antibodi, maka orang-orang yang kita sayangi yang 30% ini apakah karena dia hamil, karena dia punya autoimun yang berat, karena dia punya hipertensi yang tensinya sangat tinggi, atau kemudian mungkin juga
orang-orang SLE misalnya yang memang Mhm. juga tidak bisa terkontrol dan kelompok-kelompok lainnya, anak-anak ya yang tidak divaksin itu terlindungi karena kita kebal. Ya. Jadi kalau sayang sama kakek neneknya, orang tuanya, sayang sama saudaranya, sayang sama anak-anak keponakannya, mestinya divaksin. Ya, setuju banget dokter. Ini pesan yang penting sekali ya. Jadi teman-teman kita semua bisa menjadi agent of change, agent of education gitu. Karena kita bisa menjadi influencer juga, nggak perlu followers banyak buat jadi influencer. Masing-masing dari kita bisa menginfluence orang di sekitar kita aja gitu, agar mau melakukan vaksin. Karena kita butuh kerjasama semua, butuh gotong royong semua untuk bisa mencapai herd immunity tersebut gitu ya teman-teman semua. Uh, Dan mungkin ini terakhir dokter, ini kan setelah saya vaksin kemarin itu dapat kartu vaksinasi ya, kartu tanda sudah selesai vaksinasi. Itu kira-kira ada fungsi lainnya kira-kira dokter? Bisa digunakan untuk apa mungkin? Fungsi lainnya kalau misalnya melakukan suatu kegiatan yang membutuhkan keterangan bahwa Anda aman, ya itu bisa memperlihatkan kartu itu. Salah satunya kan kalau melakukan perjalanan kan. Ya, jadi kalau punya kartu sudah divaksin, mestinya tidak lagi dilakukan apakah pemeriksaan Ginos atau PCR Oh gitu. atau pemeriksaan rapid antigen ya. Tetapi nggak berarti kalau punya kartu juga bisa seenak-enaknya. Kalau Anda dalam kondisi walaupun punya kartu tersebut ya, tapi pada saat melakukan perjalanan atau menghadiri suatu acara Anda dalam kondisi demam atau punya keluhan yang tergolong ISPA, itu tetap akan masuk screening untuk diperiksa ke arah pembuktian. Karena itu tadi walaupun sudah divaksin kemungkinan untuk terinfeksi tetap ada walaupun kecil sekali. Jadi jangan jadikan itu sebagai mungkin golden ticket ya, tetap ya harus sesuai dengan prosedur protokol. Memang perlu bukti kita non reaktif, non positif ya boleh tetap kita lakukan gitu tes lainnya ya, gitu ya dok ya. Ya baik, terima kasih banyak Dokter Erlina sudah hadir. Ini sudah mencakup banyak sekali dari pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan dan saya yakin pasti akan bermanfaat lah bagi kita semua. Saya banyak belajar juga dokter. Terima kasih banyak. Ingat sekali lagi teman-teman bahwa cobalah untuk membujuk orang-orang di sekitarnya masih enggan untuk melakukan vaksin, coba dibujuk sampai mau vaksin. Ingat karena kita butuh kolaborasi bersama, butuh kerjasama bareng-bareng. Minimal tadi seperti dikatakan Dokter Erlina, 180 juta orang minimum harus imun ya, harus mendapatkan vaksin kayak gitu, agar kita bisa melindungi populasi yang rentan seperti ibu hamil, juga anak-anak yang belum bisa mendapatkan vaksin saat ini gitu ya. Jadi kita peduli sesama itu, mudah-mudahan kita bisa menjadikan Indonesia sehat kembali kayak gitu sih. Mungkin dari Dokter Erlina ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang nonton di rumah atau dimanapun berada. Ya baik, pertama ini dari tahun lalu saya katakan jangan mudah percaya hoax. Kalau mendapatkan suatu berita yang Anda ragu, carilah sumber informasi yang valid untuk mengerti. Jangan begitu dapat, biasanya ini kelakuan kebiasaan orang yang punya WA group langsung dengan satu jari itu akan beredar, itu akan bikin panik biasanya. Jadi sebelum diedarkan, diteliti dulu, dilihat dulu, itu satu hal. Jadi memang COVID ini membuat kita terus belajar. Apapun belajar, karena COVID ini juga sangat dinamis. Ada yang reinfection, ada yang positif persistent, ada long COVID, sekarang juga ada mutasi, kemudian masalah vaksinasi, jadi dinamis terus. Ada selalu perubahan. Ya, dan sekarang kan lagi hits juga masalah mutasi, mulai dari Inggris yang di London, London Utara dan Tenggara, London Timur dan London Tenggara, kemudian juga di Afrika Selatan. Ya, jadi virus ini makin pinter ya, bermutasi terus. Mutasi itu artinya berubah. Dia berubah untuk dia survive. Ya. Nah, sekarang kalau kita manusia ingin survive, kita juga harus bermutasi. Kita juga harus berubah. Ya, jangan business as usual. Kalau business as usual kita nggak survive. Virus yang makhluk kecil, nggak punya akal, bahkan dia bukan makhluk hidup loh, itu dia dikatakan bukan makhluk hidup tapi hanya susunan materi genetik.
yang hidup kalau nempel di tubuh kita. Kalau di benda-benda mati dia lama-kelamaan juga akan tidak ada apa-apanya. Dia saja yang bukan makhluk hidup yang tidak punya akal, dia bermutasi, dia berubah. Maka kita makhluk yang sempurna diciptakan Allah yang punya akal, mari kita juga bermutasi, mari kita juga berubah. Ya, itu saja Dr. Rehan, terima kasih. Acaranya Terima keren kasih. banget. Mudah-mudahan didengar oleh banyak orang. Amin, amin. Mudah-mudahan I'm bermanfaat. proud of Terima you. kasih. Thank you dokter. Terima kasih banyak dokter Erlina sudah hadir hari ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kita adakan diskusi ini untuk bisa menjawab segala macam pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih juga yang sudah berkontribusi dan jangan lupa stay safe ya, stay healthy, jaga kesehatan fisik dan juga mentalnya dan mudah-mudahan kita bisa tetap sehat untuk menjadikan Indonesia lebih sehat lagi, kembali sehat lagi. Gitu ya dokter. Oke, terima kasih sekali lagi dokter. Stay safe Ya, ya, sehat-sehat terus Assalamualaikum. dokter. Waalaikumsalam.